fanatik ke orang yang salah gitu, karena rahasia hidup itu kita gak tahu gitu. Jadi saya tidak langsung biarkan dia berjalan dengan kesalahannya dia. Yang penting kita berusaha di jalan yang lurus itu aja mungkin teh ya. Seperti itu. Iya, kita berada di jalan yang benar dan kita juga membenarkan orang yang lain, bukan menyalahkan gitu. Walaupun dia salah tapi harus membenarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sahabat, berjumpa kembali dengan YouTube-nya channel Ugay Sugi. Biasa di sini saya akan mengajak ngobrol, tiada lain tiada bukan dengan orang tak dikenal. Hanyalah orang Grab atau pelanggan Grab yang baru saja naik. Langsung saya ajak ngobrol. Alhamdulillah dia berkenan untuk ngobrol ngareng ngidul atau kesana kemari lah ya. Dengan Ugay Sugi, tiada tema karena ini di random sama pribadi saya. Mau ngobrolin apa aja, yang penting yang penting bermanfaat, mudah-mudahan bagi pribadi saya dan umumnya mungkin bagi sahabat sekalian yang menonton video ini. Apalagi berilmu, itu yang diharapkan sahabat. Pokoknya saya tak luput dan tak lupa untuk mendoakan sahabat untuk kebaikannya, untuk kesehatannya, untuk rezekinya, apalagi untuk perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu ya Teh ya. Kita langsung kenalan saja dengan Teteh di pinggir saya dengan senyumannya yang membawa berkah mudah-mudahan. Dengan Teteh siapa Teh? Di sini saya Afifah Barakatul Atkia. Nama saya Atkia. Iya. Subhanallah. Alhamdulillah lihat mimik wajahnya segar bugar walaupun sudah larut malam nih. Mudah-mudahan yang diajak ngobrolnya senang dalam luarnya dan dalam isi hatinya. Mudah-mudahan sehat luar dalam. Itu yang saya harapkan. Ini mah ngobrol ringan aja ya Teh ya. Mohon maaf kekurangannya ada di pribadi saya dan kelebihannya mungkin ada di Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya ucapkan mohon maaf, pokoknya mah kalau masih terbatak-batak ya. Kita langsung saja Teh ke titik pembahasan lah ya. Biasanya saya untuk membahas kehidupan lah Teh ya. Kehidupan dalam sehari-hari atau kehidupan yang sekarang dijalankan, apalagi di zaman era globalisasi atau di zaman digital seperti ini. Mungkin Teteh secara pribadi lah ya bisa berbagi obrolan, berbagi ilmu, berbagi manfaat mungkin ya Teh, apa yang dijalani untuk mendapatkan keuangan atau cuan lah kalau zaman modernnya mah. Kira-kira Teh untuk berlanjut lagi ini Teh, pokoknya mah mau bertanya dengan kepribadian Teteh ya untuk dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk mendapatkan materi atau keuangannya untuk selama ini Teteh cari. Kira-kira di bidang apa atau di mana? Ini mah untuk mendasarnya terserah Teteh lah, mau di mana juga nanti. Kekurangan ke ininya mas saya tanya kembali lah. Siap. Ya di sini langsung aja ya. Di sini itu saya mendalami bidang pendidikan. Oh subhanallah. Bidang pendidikan. Karena sesuai dengan jalur yang saya tempuh di bidang di jenjang kuliah S1. Oh. Jenjang kuliah S1 saya kuliah di pendidikan Islam anak usia dini OPAU gitu. Subhanallah. Di UIN. Iya di UIN. Lulusan tahun baru sih kemarin 2021. Weh. Alhamdulillah. Lanjutkan ke jenjang S2, doanya dari semuanya. Subhanallah. Mudah-mudahan dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Dimaslahatkan. Amin ya Allah. Dan lain sebagainya. Subhanallah. Dan sebenarnya sih sampai saat ini gitu
tidak dipungkiri saya perlu uang, Mm-mm. perlu duit gitu ya. Mm-mm. Tapi ada yang lebih berharga daripada itu semua. Mm-mm. Itu berkah. Oh, Berkah dari kehidupan sekarang gitu. Karena kan saya juga pesantren ya. Saya juga pesantren. Selalu diajarkan gitu. Kalau mau berkah hidup, hormati orang tua. Oh, Kalau mau berkah ilmu, hormati guru gitu. oh, Apalagi saya mempelajari ya ilmu yang namanya kitab ta'lim, kata Sayyidina Ali gitu. Ketika kita diberi ilmu walaupun itu satu huruf, mm-mm. maka dari saat itu juga kita itu adalah abid atau hamba orang tersebut. Artinya ketika kita dapat satu sekecil apapun ilmu dari Ya. orang tersebut, nah orang tersebut itu harus sangat kita hormati gitu. Dia mau nyuruh apapun ya, tapi suruhannya sesuai dengan syariat tentunya gitu ya. Maka dari saat itu kita adalah abid atau hamba sahayanya orang itu gitu. Nah, Subhanallah. soalnya sih dari zaman kuliah, zaman sekolah juga gitu, Mm-mm. banyak bukan keajaiban ya, sesuatu yang ya di luar nalar Di luar nalar, di luar kemampuan mungkin lah ya. ketika kita mendahulukan guru atau mendahulukan orang tua gitu. Itu juga yang sampai saat ini saya rasakan sebenarnya sebenarnya belum sukses sih. Kehidupan yang sedang saya jalani itu sampai saya bisa ya mendapatkan uang sendiri itu bukan hasil jerih payah sendiri itu, tapi karena ada keberkahan hidup mungkin seperti itu, Subhanallah. keberkahan dari guru atau keberkahan dari orang tua seperti itu sih Pak kalau pandangan saya tentang kehidupan. Subhanallah, luar biasa sekali sahabat. Ini teh miris sekali. Langsung merinding jujur sahabat, karena ini mendalam sekali dalam kehidupan. Emang seperti itu harusnya dengan telahan saya sebagai orang yang tidak mengetahui apa-apa. Dengan obrolan tak sengaja atau dengan obrolan di spontan lah ya, saya mendapatkan ilmu atau taujiahnya dengan secara tidak langsung dengan Teteh Aulia Afifah. Subhanallah, luar biasa, keren sekali. Terima kasih banyak pokoknya Teteh. Ya, karena kan maksudnya konten ini kan yang harus ada yang diambilnya gitu. Ya mudah-mudahan ada sedikit yang bisa diambil karena kan taufik hidayah gitu, kita itu kan nggak tahu dari mana gitu. Mudah-mudahan ada orang yang nggak sengaja nonton gitu. Mudah-mudahan ada sedikit hikmah yang bisa diambil gitu. Subhanallah, luar biasa. Kita kasih applause sedikit sahabat. Subhanallah, pokoknya keren abis ini obrolan awal dari kebaikan. Mudah-mudahan ya Teh ya. Teh Afifah namanya juga udah Islamik. Subhanallah, pokoknya mah ini mah teh dah karena emang teteh mah udah mendalami lah ya, boleh dibilang udah mendalami ilmu, semuanya ilmu lah ya, apalagi udah mendalami perkuliahan, bangku kuliah berarti udah di, apalagi sekarang lah udah mau masuk S2 nya gitulah, sambil sekarang mempelajari atau jadi guru pembimbing teh, boleh dibilang seperti itu atau gimana teh? Saya masih jadi guru. Kan saya itu guru, kalau di lembaganya itu saya guru di TK gitu. Tapi selain guru TK saya juga ngajar privat gitu. Subhanallah, luar biasa sekali ini. Untuk sebagai guru
pengajar ya dengan guru privatnya juga itu teh pastilah ya ada kesenangan, ada kekecewaan atau suka duka lah. Kira-kira apa teh yang selama ini untuk ya berbagi semua khususnya ibu-ibu lah ya teh ya, atau yang mempunyai anak kecil lah mungkin. Nah untuk berbagi sama saya teteh juga untuk seperti A, B, C-nya mungkin anak didik itu seperti apa supaya nerap atau supaya nempel ilmu yang disampaikannya teh di samping dibelajari sama orang tuanya teh. Nah sebenarnya penyakit orang tua itu pengen anaknya pintar, pasti bukan penyakit sebenarnya, harapan semua, tumpuan itu iya, memang kenyataan iya. bagi pribadi saya. Harapan semua orang tua itu ingin anaknya pintar. Betul. Dan pintar menurut orang tua itu baca, tulis, hitung. Betul. Padahal yang saya pelajari kepintaran itu banyak jenisnya. Ada kepintaran kan kalau di dalam anak usia dini ada di anak usia dini itu banyak aspek yang harus dipelajari ya. Ada sosial emosional gitu, terus agama dan moral, terus kognitif. Nah kebanyakan orang yang diharapkan orang tua itu adalah pintar, menurut orang tua itu adalah pintar kognitif, tapi saya tidak menyebutkan seluruh orang tua, tapi kebanyakan gitu. Kebanyakan ada orang tua juga yang mengerti bagaimana yang dibutuhkan anak gitu. Padahal anak yang empati kepada orang lain juga itu bisa disebut anak yang pintar gitu. Pintar dalam segi sosial emosional, karena gak semua orang bisa empati ke orang lain, gak semua orang bisa menghargai orang lain gitu. Anak yang udah bisa sholat, bacaan Al-Quran, tahu terhadap agamanya, itu juga sudah bisa disebut anak pintar, meskipun ia belum bisa menulis, membaca ataupun berhitung gitu. Dia juga udah disebut anak yang pintar karena dia mempunyai ilmu terhadap agamanya sendiri gitu. Karena banyak keahlian yang sebenarnya tidak perlu baca tulis hitung, seperti melukis kan tidak perlu bisa membaca gitu. Betul. Tidak perlu pintar. Itu mah memerlukan imajinasi diri lah ya teh. Iya, tapi ya baca tulis itu memang perlu, tapi setiap anak itu ada waktunya sendiri gitu Pak. Kalau pemahaman saya gitu tidak bisa disamaratakan anak umur 5 tahun semuanya harus bisa baca tulis itu, enggak. Ada yang baru terbuka otaknya itu di usia 7, usia 8 bahkan gitu. So menurut pemahaman saya gitu. Pemahaman teteh dibarengi dengan S1-nya lah ya. Jadi untuk ya mengetahui pembelajarannya diri ya teh ya. Subhanallah, diterapkan sekarang ke anak didiknya, yaitu anak didik seusia dini, yaitu TK ya teh. Seumuran TK. Dari usia berapa teteh? Dari usia ada yang usia 4. Kalau kan sebenarnya jenjang usia dini itu beda-beda. Kalau dari usia 4 tahun ke bawah itu kober lah, dia PAUD. Ada PAUD, ada TK, jadi banyak namanya gitu. Tergantung di bawah naungan apa, di bawah naungan Kemendikbud atau Kemenag gitu. Iya. Subhanallah. Saya sih di bawah naungan Kemendikbud. Iya. Betul. Dan untuk mendidik anak itu sendiri teh, itu kan pasti masih banyak perbedaan lah ya antara anak didik itu sendiri teh. Walaupun itu seumuran, tapi kan ada sifat dan tingkah lakunya yang harus digembleng gitu teh. Itu seperti apa teh untuk menyikapinya teh? Ya makanya dari itu dari saya belajar metode. Jadi ketika kuliah itu kami banyak belajar tentang metode. Kenapa
metode karena tidak satu anak satu metode. Betul. Kan ada metode bermain, metode bernyanyi, metode metode bernyanyi, metode bercerita, dan metode banyak lainnya gitu kan. Nah, kan ya karena kecerdasan anak itu berbeda-beda. Ada yang bisa masuk ilmu itu dari telinga, meskipun dia berlari-lari itu yang namanya hiperaktif ya. Tapi dia punya kecerdasan yang bisa menyerap ilmu dari telinga gitu. Dia itu nggak usah mendengar, nggak usah diam duduk, meskipun dia berlari juga, karena dia punya kecerdasan itu gitu, masuknya dari telinga, dia itu bisa menyerap apa yang kita ucapkan itu. Makanya kalau anak usia dini itu kita itu ya meskipun dia nggak diem kan ya, karena anak usia dini itu fokusnya itu cuma berapa menit gitu. Kita bisa mengkondusifkan suasana gitu, cuma bisa berapa menit, selebihnya dia lari-lari lagi, main lagi gitu. Itu sudah biasa, nggak perlu jadi stres gitu. Karena kalau kita nggak terima, kita yang stres gitu, anak-anak happy gitu. Berarti kita harus bisa mengimbanginya seperti itu teh ya. Kalau kita mau anak yang diam, anak yang jadi stres karena dia keluar dari fitrahnya. Fitrahnya anak kan bermain. Ya sebenarnya mah untuk semua orang tua pun dengan guru gitu. Bagi orang tua tidak ada sekolah untuk orang tua. Karena tidak ada sekolah untuk orang tua, jadi setiap harinya adalah persekolahan, pembelajaran gitu setiap harinya. Itu sih. Ada lagi. Subhanallah lah pokoknya mah. Ini mah teh yang saya senang sekali, subhanallah, itu untuk pembelajaran diri saya sebagai orang tua lah untuk ke anaknya, untuk supaya anak itu sendiri biar tidak ada perlawanan bagi orang tuanya gitulah ya, dengan kita menyuruh. Atau kira-kira ada nggak teh untuk trik dan tipsnya dari teteh pribadi yang sudah mengetahui gaya mengajarnya seperti apa? Mudah-mudahan bisa berbagi juga dengan saya teh. Kalau perlawanan itu memang masanya. Dia memang maksudnya pas apapun pasti akan dia lawan gitu kalau dia agak suka. Jadi untuk menghadapinya jangan adu ego gitu. Ego anak seperti itu, ego kita seperti ini diadukan. Enggak, tapi kita tanya gitu. Kenapa adik atau kenapa adik mau seperti itu, nanti bisa cari titik-titik lemahnya. Jadi kalau anak lagi tantrum itu nggak usah diapa-apain, diamin dulu aja. Kalau udah capek itu pasti ada capeknya kan. Nah ketika dia capek itu nasihat yang bisa masuk ke dia gitu. Kalau pas tantrum dia gak akan nerima apapun gitu. Kalau dia dirinya sedang merasa melawan, itu nggak sesuai dengan keinginan dia, akhirnya dia nangis, tantrum, gimana lah itu yang namanya tantrum, ya diamin aja gitu, diamin dulu aja. Selagi itu nggak membahayakan buat dia. Kalau cuma nangis kan nggak membahayakan. Iya. Subhanallah, ini obrolan sahabat, senang sekali sebenarnya mas sahabat. Pokoknya mah sedikit, padat, jelas dan bermanfaat. Mudah-mudahan berilmu. Subhanallah. Ini mah teh untuk belok kiri siap. Untuk apa? Closingnya teh lah ya. Atau kata mutiara dari teteh, atau untuk pesan ke saya dan mudah-mudahan ke yang menonton, terutama sahabat Ugai Sugi. Kira-kira apa teh yang mau disampaikan teh? Apa ya yang mau disampaikan? Gue suka bingung. Apa ya Pak? Pesan bagi saya, bagi sahabat sekalian yang menonton. Bagi pribadi saya, kalau bagi pribadi ya kalau kita, kalau yang sedang saya jalani gitu, jangan fanatik ke orang yang salah gitu.
karena rahasia hidup itu kita gak tahu gitu. Jangan jangan sih harusnya ya jangan fanatik orang salah itu aja sih Pak. Jadi saya tidak langsung biarkan dia berjalan dengan kesalahannya dia. Yang penting kita berusaha di jalan yang lurus itu aja mungkin teh ya. Seperti itu. Iya, kita berada di jalan yang benar dan kita juga membenarkan orang yang lain, bukan menyalahkan gitu. Walaupun dia salah tapi harus membenarkan, berusaha untuk membenarkan mungkin seperti itu teh. Iya sih, meskipun ya emang gak nyambung dari obrolan yang tadi, tapi saya cuma pengen menyampaikan itu sih, gak tahu. Subhanallah, luar biasa. Pokoknya mah closing statementnya luar biasa. Yang aku harapkan ada di Teteh Afifah. Terima kasih. Mohon maaf ini karena waktunya sudah mau sampai ya teh. Lurus belok teh. Lurus Pak. Mohon maaf, mungkin di lain waktu akan berjumpa kembali dengan Ugay Sugi. Terima kasih Teteh sudah bersedia untuk diajak ngobrol dengan Ugay Sugi. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Amin. Dan ada manfaatnya bagi kita semua. Saya juga mohon maaf ya kalau banyak kesalahan. Pokoknya mah langsung kita udahan dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, and di share. Yes. Dan ketinggalan untuk klik tombol loncengnya biar selalu berlangganan atau selalu mendapatkan video-video terbaru dan terhangat dari YouTube-nya channel Ugay Sugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Keren.